Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran meskipun melalui online. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran untuk materi kali ini, yaitu teks prosedur untuk bagian yang kedua, mari kita sejenak berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, yang barokah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
untuk melakukan suatu kegiatan ya. Kali yang ini adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah produk. Jadi produk ini nanti tentunya menjadi salah satu buah karya kita. Nah, kalau kita mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah karya, nah, alangkah bagusnya kalau kita juga menularkannya kepada orang lain, kepada teman-teman kita yang lainnya. Nah, teman kita yang belum pernah membuatnya bisa kita kasih tahu dengan memberikan langkah-langkahnya. Disitulah yang dinamakan teks prosedur. Contoh misalkan membuat power bank sendiri dengan rakitan sendiri dan sebagainya, atau misalkan membuat karya kerajinan tangan, misalkan trik mulai dari awal seperti apa, tahapan-tahapannya, bahan-bahannya apa, sampai proses akhir selesai. Itu adalah salah satu contoh rancangan daripada teks prosedur. Jadi yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah menentukan topiknya terlebih dahulu. Topiknya tentang apa, sehingga kita nanti tujuannya jelas. Ketika kita sudah tahu topik yang akan kita angkat, maka tujuannya kita jelas. Yang kedua, anak-anak, dalam merancang teks prosedur, yang kedua itu kita harus merumuskan fungsinya. Fungsinya untuk apa? Kita membuat teks prosedur tadi itu fungsinya untuk apa? Maka fungsi ini kaitannya adalah dengan topik tadi. Kita ambilkan contoh di sini. Topik kita yang pertama misalkan berangkat sekolah tepat waktu. Apa sih fungsinya? Nah, memberikan arahan dan tips agar disiplin berangkat sekolah. Ini adalah fungsi. Fungsi kenapa kok kita mengangkat topik tersebut? Sehingga orang yang membaca teks kita atau orang yang menyaksikan video teks prosedur kita, mereka paham fungsinya untuk apa. Contoh yang kedua misalkan dari topik memanfaatkan HP Android untuk mengerjakan tugas. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah memberikan tips dan trik menggunakan fasilitas Android untuk mengerjakan tugas. Apapun fasilitas yang ada di dalamnya, baik itu fasilitas bawaan dalam HP tersebut atau fasilitas-fasilitas yang lain yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur terbaru. Yang ketiga contohnya misalkan membuat karya kreatif. Ini fungsinya untuk apa? Yaitu memberikan cara dan langkah membuat sebuah karya. Ketika kita memberikan gambaran langkah-langkahnya, prosesnya seperti apa kepada orang lain, nah di situ tentunya ada fungsinya. Fungsinya apa? Biar orang lain bisa juga meniru seperti kita untuk menghasilkan sebuah karya. Dengan cara apa tadi? Diberikan sebuah teks prosedur. Baik anak-anak, yang ketiga, ini yang terakhir, dalam merancang teks prosedur itu kita harus menetapkan struktur teks prosedurnya. Jadi ini kaitannya dengan materi yang kemarin, bisa dilihat di video sebelumnya. Struktur teks prosedur itu ada tiga. Yang pertama adalah tujuan atau yang berisi pernyataan umum dari teks prosedur tersebut. Misalkan langkah-langkah membuat akun di Google Classroom, atau misalkan langkah-langkah membuka Google Classroom, atau langkah-langkah mengupload tugas di Google Classroom. Itu termasuk tujuan yang harus kita tetapkan. Istilahnya bisa juga masuk dijadikan sebuah judulnya, judul daripada teks prosedurnya. Jadi ada pernyataan umum di sana. Yang kedua adalah tahapan atau langkah kegiatan. Misalkan kita ambil tadi contoh, cara mengerjakan atau mengirimkan tugas melalui Google Classroom. Tahapannya apa? Mulai dari awal, kemudian sampai akhir kita bisa menguploadnya. Mungkin awalnya kita mempersiapkan hasil tugasnya dulu, kemudian kita buka Google Classroom, kita cari menunya, kita cari menu postingan tugas yang diberikan oleh guru kita cek di situ ada. Jadi
Itu adalah tahapan atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang maksudnya yang bisa kita berikan, kita cantumkan di dalam sebuah teks prosedur. Maka dari misalkan topik yang terakhir tadi, kita membuat sebuah karya, berarti di situ kita harus memberikan keterangan secara detail pengumpulan bahan apa untuk bisa menghasilkan karya tadi, bahan-bahannya apa, kemudian proses awalnya seperti apa, mulai dari proses mentah sampai proses jadinya. Itu adalah namanya tahapan-tahapan. Kita rancang terlebih dahulu prosesnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah penegasan. Sekali lagi, penegasan ulang ini kadang-kadang tidak dimunculkan di dalam teks prosedur. Tapi alangkah lebih bagusnya ini juga dimasukkan. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk penegasan kembali oleh si penulis kepada pembaca, agar si pembaca lebih mantap dan lebih yakin bahwasanya ketika mengikuti langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh penulis tadi dalam teks prosedur bagian kedua, yaitu tahapan atau langkah-langkah tadi, ketika sudah dikerjakan, maka manfaatnya apa? Di situ bisa kita tuangkan di bagian ketiga, yaitu penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang ini bisa berisi harapan ataupun manfaat setelah mengikuti langkah tersebut, langkah yang sudah kita susun sebelumnya. Ketika pembaca mengikutinya, maka harapannya nanti itu adalah rangkaian cara untuk merancang teks prosedur atau langkah-langkah merancang teks prosedur. Ada 3 bagian. Mengulangi lagi dari awal. Yang pertama adalah menentukan topik dalam merancang teks prosedur. Ingat, yang pertama menentukan topik, yang kedua merumuskan fungsinya, dan yang ketiga adalah menetapkan struktur teks prosedur. Jadi ketika rancangan ini sudah kita buat, setelah itu tinggal action, kita membuatnya. Anak-anak dalam teks prosedur itu bisa membuatnya berupa tekstual atau berbentuk teks atau berupa visual. Anak-anak bisa membuatnya dalam bentuk video. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan ada tugas bersama. Jadi tetap ikuti atau kegiatan kami melalui kelas online ini, melalui channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Harapannya tetap ikuti kegiatan ini dengan baik, ikuti materinya. Apabila kurang paham, bisa langsung menghubungi kami, bisa melalui via WhatsApp ataupun yang lainnya, bisa berkonsultasi. Kata bijak kita hari ini, anak-anak, jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.